Abu Dzar terkejut. Mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalaupun dia berzina dan mencuri masih masuk syurga ke? Dia tanya kepada Nabi, wa in zina wa in syarat? Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri? Qul, katakan wahai Rasulullah Muhammad, anfiqu tawa'an aw karhan. Katakan kepada mereka orang-orang munafik tadi itu, anfiqu, infakkanlah kamu, berinfaklah, tawa'an, dengan kehendakmu, aw karhan, atau terpaksa, lan yutaqabbala minkum, tak akan diterima selama-lamanya kamu punya infak. Artinya apa? Adakah kaum munafikin bersedekah? Ya, bersedekah. Kalau tidak, macam mana? Katakan kepada mereka, biar beri sedekah. Artinya apa? Memang mereka ada bersedekah. Dan mereka ketika memberikan sedekah ini ada bermacam-macam. Ada yang bersedekah dengan keinginannya bersedekah. Ada yang bersedekah dengan terpaksa bersedekah. Namun kedua-duanya, yang bersedekah karena keinginannya dan kehendaknya, dan yang bersedekah karena terpaksa, lan yutaqabbal, tak diterima oleh Allah SWT. Mungkin kalau yang tak diterima itu karena yang terpaksa, mungkin tak ikhlas. Tapi ini yang bersedekah dengan kehendaknya sendiri, tak diterima juga. Tak diterima juga. Pasal apa tak diterima? Dua sebab. Yang pertama karena kufurnya. Orang munafik tadi simpan kekufuran di dalam. Yang kedua, di sini ada perbezaan. Tau'an itu, tau'an, dia dalam bahasa Arab ini halus, dia punya perbezaan. Kalau sebutan kalimat tau'an dengan ta'i'an, kalau arti kalau asal katanya lebih kurang sama, ta'a, ya tu'u, artinya taat. Tapi kalau digunakan tau'an, itu artinya melakukan kebaikan mengikut kehendaknya sendiri, pilihannya sendiri. Kalau ta'i'an artinya melakukan ketaatan kerana taat pada Allah. So beza orang berbuat kebaikan karena taat kepada keinginannya dan pilihannya sendiri, dengan orang berbuat kebaikan kerana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ramai orang berbuat taat, orang-orang yang tidak beragama Islam pun berbuat taat juga, bersedekah, berinfak, menolong orang-orang yang susah, volunteer dalam kebajikan, kan banyak perbuatan baik yang dilakukan. Namun dilakukannya tau'an, yakni karena pilihannya sendiri, karena ikhtiarnya, karena usahanya. Berbeza dengan orang beriman. Orang beriman tak boleh berbuat ketaatan karena pilihannya sendiri, karena kemanusiaan. Tak, mesti karena ibadah dulu, karena taat kepada Allah, barulah perbuatan itu akan jadi baik, akan jadi ibadah. Ibadah itu perbuatan baik yang dilakukan kerana Allah. Karena Allahnya tu yang akan mengubah status perbuatan itu jadi ibadah. Setiap ibadah pasti baik, setiap baik namun yang baik belum tentu ibadah. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan ganjaran dari Allah di hari akhirat, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin.
Mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah kepada Allah, beribadahlah maksudnya, mukhlisin, ikhlas kerana Allah. Jadi berbuat kebaikan itu akan jadi ibadah kalau dilakukan kerana Allah, bukan karena pilihannya sendiri, bukan karena kemanusiaan. Bukankah di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kisah Habil dan Qabil, ya kan? Watul alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Coba ceritakan tentang dua kisah anak Adam dengan benar ketika mereka berdua, Qabil dan Habil, qarraba qurbanan, mengedepankan korban, yakni melakukan ketaatan, melakukan kebaikan yang tujuannya adalah untuk didekatkan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang satu diterima, yang satu tidak. Yang satu diterima disebabkan berbuatnya karena Allah, yang satu tidak diterima karena berbuatnya bukan karena Allah. Macam mana Allah akan terima ibadah kalau dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena Dia kita buat? Macam mana nak diganjar? Oleh sebab itu Allah berfirman dalam hadits qudsi, ana aghna syuraka, saya yang lebih berkuasa dan lebih kaya daripada sesiapa pun yang disekutukan bersama dengan saya. Yang menyekutukan dengan saya, yang menyekutukan ibadahnya dengan saya, minta itu ganjaran kepada yang disekutukan kepada saya. Jangan minta kepada saya. Kalau saya tak perlu kepada yang lain untuk disekutukan, kenapa mesti saya bagi? Minta kepada yang disekutukan. Artinya amal ibadah yang dilakukan kerana riya, disuruh minta balasannya kepada yang dia riak kepadanya. Anfiqu taw'an, katakan wahai Rasulullah Muhammad kepada itu orang-orang munafik yang dia bersedekah, zakat ke, sedekah ke, taw'an. Apa taw'an? Melakukan sedekah karena pilihannya sendiri, bukan karena taat kepada Allah. Au karhan, atau dia beribadah sedekah juga, zakat ke, wala sedekah ke, kerhan, terpaksa. Ya, ini kalau tak bersedekah nanti orang nampak saya tak kedekut. Nanti kalau saya tak bersedekah nanti orang tuduh saya macam-macam. Okeylah, bersedekah dah. Dengan berat dia pun nak bersedekah. Tak kisahlah, mau yang bersedekah dengan terpaksa, yang dengan pilihannya sendiri, selagi tidak dilakukan kerana Allah, lan yutaqabbala minkum, tidak akan diterima selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab yang demikian, perhatikan nawaitu ketika bersedekah, perhatikan niat ketika berinfak, perhatikan apa yang ada di dalam ketika berzakat. Innakum kuntum qauman fasiqin, sesungguhnya kamu ini wahai orang-orang munafik golongan daripada fasiqin. Fasik, apa itu fasik? Fasik ini ada dua, ada fasik khas, ada fasik am. Fasik khas, orang yang fasik khas ini adalah golongan orang-orang kafir sendiri. Fasik itu artinya keluar daripada ketaatan, al-khuruj minat ta'ah. Keluar daripada ketaatan itu artinya fasik. Kalau seorang keluar daripada ketaatan dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermakna dia kufur, tapi termasuk daripada fasik karena keluar daripada taat. Apa ketaatan yang dia keluar? Beribadah menyembah kepada Allah, dia tak mau menyembah Allah, dia fasik. Pada masa yang sama dia kafir. Kenapa dikatakan fasik? Karena keluar daripada ketaatan. Kenapa dikatakan kafir? Karena tidak beriman kepada Allah atau menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi istilah itu ada makna bergantung lafaznya. Makna yang kedua kepada fasik ini, kepada fasik yang umum. Fasik yang umum artinya orang yang beriman namun melakukan dosa besar, atau orang yang beriman
melakukan dosa kecil secara berterusan, itu fasik. Beza fasik yang pertama dengan fasik yang kedua. Fasik yang pertama itu kafir, amal ibadahnya tak diterima, walaupun amal baiknya tak akan diterima karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan kekal berada di neraka. Namun orang yang fasik yang kedua, yang beriman tapi dia berbuat maksiat, maka dia dihukum hanya sebatas maksiatnya, namun tidak kekal di neraka, masih tetap sebagai orang yang beriman. Baginda Rasulullah bersabda di hadapan Abu Dzar. Abu Dzar, saya ingat, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan betul-betul diyakini dalam hatinya, maka dia akan masuk syurga, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Abu Dzar terkejut, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalaupun dia berzina dan mencuri masih masuk syurga ke? Dia tanya kepada Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Diulang balik oleh Abu Dzar, walaupun dia berzina, walaupun, macam tak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Bukan tak mempercayai, yakni tak mempercaya apa yang didengar, yakni betul ke apa yang didengar tadi itu. Takjub dengan kehebatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tanya balik yang ketiga, kata Nabi, walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun minum khamar, walaupun Abu Dzar tak suka. Lah sekali dah macam itu dah. Wa in raghima anfa bidarrin. Ia menunjukkan bagaimana iman itu kalau ada di dalam akan menjadi benteng kepada yang beriman untuk kekal berada dalam neraka, tak akan kekal. Ia akan dihukum sesuai dengan dosanya, tapi tak akan kekal. Namun orang tidak beriman, maka tidak akan keluar daripada api neraka, wal iyadzubillah. Jadi di sini innakum kuntum qauman fasiqin, sesungguhnya kamu wahai orang-orang munafik termasuk daripada golongan orang-orang yang fasik. Nah,